Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 194. Chapter 1195 sampai 1198. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Xiao Yan telah membuat banyak tebakan tentang tubuh asli Ziyan selama tahun-tahun ini, dan dia secara bertahap menyadari siapa dia. Magical Beast yang memandang Heavenly Demon Phoenix sebagai makanan. Binatang buas apalagi selain naga void kuno misterius dari dunia Magical Beast. Selain itu, naga void kuno menghususkan diri dalam menembus ruang itu sendiri. Kekuatan supernatural yang kadang-kadang ditampilkan Ziyan terkait dengan ruang. Dari cara dia tiba-tiba memasuki Pil Realm dan meninggalkannya secara acak, mungkin untuk secara samar-samar mengetahui identitas gadis ini. Dia pasti naga void kuno. Xiao Yan hanya mendengar sedikit tentang keberadaan misterius yang disebut naga void kuno. Namun, dia belum pernah melihatnya secara pribadi. Oleh karena itu, dia tidak begitu yakin seperti apa bentuk aslinya. Namun, Ziyan saat ini mengisyaratkan bahwa bentuk api 3000 pembakaran adalah naga. Mungkinkah api pembakaran 3000 terkait dengan naga void kuno? Ziyan secara acak menyebarkan naga ungu di tangannya saat dia melihat ekspresi kontemplasi Xiao Yan. Dia berkata, naga 3000 pembakaran ini sangat liar dan tidak terkendali. Lupakan tentangmu. Bahkan 3 kepala besar menara pil tidak memiliki kemampuan untuk menjinakkannya dengan paksa. Apalagi sudah memiliki kecerdasan yang tinggi. Apakah Anda pikir itu bersedia ditundukkan oleh orang lain? Xiao Yan diam. Selama 3000 Burning Flame benar-benar memiliki kecerdasan, itu pasti tidak akan memungkinkan orang lain untuk menyerapnya secara acak, atau mengendalikannya sesuka hati. Namun, jika tidak mau, satu-satunya jalan yang tersisa adalah kekuatan. Namun, api pembakaran 3000 ini disebut api abadi. Tidak mungkin untuk menghancurkannya sepenuhnya. Jika mereka benar-benar terlibat pertarungan habis-habisan, kemungkinan bahkan kelompok Xuan Kongzi hanya bisa mundur. Jika seseorang mengatakannya seperti ini, bukankah menundukkan 3000 api yang membara menjadi lelucon? Xiao Yan bertanya dengan cemberut. Hihi, kamu juga bisa begini. 3 kepala besar menara pil telah memikirkan tentang api 3000 yang terbakar dengan cara yang terlalu sederhana. Yang mereka lakukan hanyalah berharap bahwa seseorang cukup diberkati untuk memenuhi mata 3000 api yang membara. Pihak lain memiliki kecerdasan. Hanya orang bodoh yang akan mengikutimu. Maukah Anda membiarkan orang lain menyerap Anda? Ziyan meringkuk mulut kecilnya dan bertanya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kata-kata Ziyan mungkin tidak enak didengar, tapi itulah kebenarannya. Tampaknya menundukkan 3000 Burning Flame tidak akan sesederhana yang dia bayangkan. Setelah merenung sejenak, Xiao Yan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Ziyan dan bertanya, karena kamu telah melibatkan diri dalam masalah ini, saya pikir kamu seharusnya menemukan semacam solusi, kan? Hihi, Ziyan dengan bangga memperlihatkan kedua mata kecilnya yang lucu. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu tahu, mengapa api 3000 yang membara ini mengambil bentuk dari klan saya? Tidak, Xiao Yan dengan jujur menggelengkan kepalanya. Dia terkejut dan tidak tahu mengapa 3000 Burning Flame akan memilih bentuk ini. Ini karena 3000 Burning Flame dipelihara oleh klan saya. Suara lembut Ziyan mengejutkan Xiao Yan sampai cangkir tehnya mengeluarkan suara dentang saat mendarat di tanah sebelum hancur berkeping-keping. Apa katamu? Xiao Yan tiba-tiba menoleh ke Ziyan dan bertanya dengan tidak percaya. Ini adalah beberapa informasi yang aku pelajari setelah kembali ke klan kali ini. Saya sadar bahwa kamu telah datang ke Central Plains untuk hal ini. Itulah mengapa saya memperhatikannya dan memperoleh informasi ini. Ziyan merentangkan tangannya dan berkata, dahulu kala ketika api 3000 pembakaran kemungkinan dalam bentuk bayi, ada leluhur di klan saya yang menemukannya. Namun, 3000 Burning Flame pada saat itu terlalu lemah. Oleh karena itu, leluhur itu meninggalkan segel naga di dalam tubuh api 3000 pembakaran. Inilah mengapa 3000 Burning Flame tumbuh menjadi bentuk yang mirip dengan klan saya. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Beberapa saat kemudian, dia perlahan-lahan duduk kembali di kursinya. Dia menelan seteguk air liur. Setelah semua campur tangan ini, 3000 Burning Flame ini adalah sesuatu dengan pemiliknya. Jika leluhur itu masih hidup, Anda dapat mengatakan bahwa 3000 api yang membara ini memiliki pemilik. Untungnya, berdasarkan catatan klan, leluhur tersebut benar-benar kehilangan kontak selama tur spasial. Setelah bertahun-tahun, saya bahkan tidak berpikir mayatnya masih ada.
Ziyan tampaknya telah memahami apa yang dipikirkan Xiao Yan saat melihat ekspresinya. Dia langsung tertawa. Wajah Xiao Yan yang agak pucat, berangsur-angsur memulihkan kemerahannya saat mendengar kata-katanya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya. Jika seseorang memberitahunya bahwa 3000 Burning Flame memiliki pemilik pada saat ini, setelah dia menghabiskan banyak usaha, kemungkinan Xiao Yan akan menjadi sangat gila bahkan dengan ketenangannya. Hihi, kamu seharusnya senang bahwa leluhurku meninggalkan segel naga di dalam api 3000 api saat itu. Jika tidak, kemungkinan besar Anda tidak akan memiliki kesempatan, Ziyan tertawa. Dia mengepalkan tangan kecilnya dan botol giok kecil muncul di dalamnya. Darah keemasan mengalir di dalam botol giok. Ada naga yang sangat kuat yang mungkin samar-samar menyebar keluar darinya. Ini adalah... Mata Xiao Yan mengungkapkan keterkejutan saat dia bertanya dengan lembut. Darah naga kuno, ayo ulurkan tanganmu. Ziyan menginstruksikan. Apa? Xiao Yan bertanya dengan ragu. Namun, dia mengulurkan tangannya seperti yang diperintahkan. Aku akan menanam segel naga ini di tanganmu. Ziyan dengan hati-hati, meneteskan setetes darah keemasan dari botol giok ke tangan Xiao Yan. Itu mendarat di telapak tangannya. Setelah itu, tangannya tiba-tiba berubah. Seseorang bisa melihat setetes darah keemasan gelap menyebar, dan membentuk simbol aneh yang melekat pada telapak tangan Xiao Yan. Aku bisa menaklukkan api 3000 api dengan ini. Xiao Yan melihat simbol aneh di tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bermimpilah dengan baik, ambillah ini. Setelah Anda memasuki wilayah bintang, coba letakkan tetesan darah itu di dahi api 3000 pembakaran. Setelah itu, segel naga yang tersembunyi di dalam tubuhnya akan diaktifkan. Ziyan mengayunkan kuncir ungu dan menambahkan, namun, saya menyarankan Anda untuk menunggu sampai api 3000 terbakar lemah oleh orang-orang itu, sebelum Anda melakukan ini. Saat itu, peluang sukses Anda akan jauh lebih besar. Bagaimana jika saya gagal? Indra tajam Xiao Yan menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Jika kamu gagal, Ziyan tiba-tiba menjulurkan lidah kecilnya sebelum berkata, segel naga ini bekerja dua arah. Jika Anda berhasil, Anda akan mengendalikannya. Jika Anda gagal, itu akan mengendalikan Anda. Xiao Yan tampaknya tersambar petir saat mendengar kata-katanya. Wajah dokter peri kecil juga sedikit berubah saat dia berkata dengan suara yang dalam, gadis, lelucon apa yang kau mainkan? Anda berani mengambil sesuatu yang memiliki konsekuensi serius. Kamu tidak akan pernah bisa menaklukkan 3000 Burning Flame, jika kamu tidak melakukan ini. Benda itu disebut nyala api abadi. Itu tidak takut mati. Jangan beritahu saya, bahwa Anda akan bersaing dengannya dalam hal umur. Ziyan bergumam. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit saat melihat ekspresi Zhu Yan yang salah. Dia merenung sejenak sebelum menerima botol giok kecil dan berkata, ini juga sebuah metode. Namun, ini tidak dapat digunakan dengan mudah. Anda dapat yakin bahwa segel naga milik Anda adalah salah satu yang diam-diam saya curi dari tetua yang tertidur. Itu sangat berharga. Dalam hal nilai segel naga, itu pasti lebih baik daripada yang ditempatkan leluhur saat itu. Oleh karena itu, peluang Anda untuk sukses jauh lebih tinggi daripada peluang 3000 Burning Flame. Selama Anda menangkap peluang yang bagus, cara terbaik adalah menggunakannya saat terluka parah. Kalau begitu kau pasti akan menaklukkannya. Wajah kecil Ziyan berbicara dengan cara yang sangat serius. Xiao Yan tanpa sadar mengeluarkan senyum pahit saat mendengar kata-katanya. Keberanian gadis ini lebih besar daripada surga. Kemungkinan anggota klannya telah menderita penyiksaan selama periode waktu ini. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya, untuk melihat ekspresi khawatir dokter peri kecil setelah menyimpan botol giok. Dia tanpa sadar tersenyum dan menghibur, yakinlah, tidak ada yang salah. Jika ada yang salah, saya tidak akan menggunakan benda ini. Saya tahu batasan saya. Dokter peri kecil hanya bisa mengangguk dengan lembut, ketika dia mendengar Xiao Yan mengatakannya seperti ini. Setelah itu, mata cantiknya memelototi Ziyan. Senyum canggung muncul di wajah kecil Ziyan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum juga saat melihat senyum canggung Ziyan. Jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya. Namun, matanya mengalir melalui langit berbintang yang tak berujung melalui jendela. Xiao Yan telah menempuh jarak yang sangat jauh, dari wilayah sudut hitam ke dataran tengah untuk api 3000 pembakaran. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, Xiao Yan perlu mendapatkannya kali ini. 2 hari berlalu dengan sekejap mata, sementara banyak orang menunggu. Ketika sinar matahari pagi baru saja tersebar dari langit pada hari kedua, Holy Pill City, yang agak sunyi selama 2 hari, sekali lagi menjadi hidup.
Tak terhitung banyaknya orang bergegas ke lokasi menara pil. Hari ini, 10 besar pil gathering akan memasuki wilayah bintang, dan menundukkan api 3.000 pembakaran. Hati orang-orang ini sangat ingin tahu tentang apakah api 3.000 pembakaran ini, yang telah disegel oleh menara pil selama bertahun-tahun, dapat ditundukkan. Bagian luar menara pil sangat bising sejak pagi hari. Massa hitam manusia memenuhi setiap jalan. Matahari di langit berangsur-angsur naik ke puncaknya. Baru saat itulah 3 sosok akhirnya terbang dari puncak menara pil. Setelah itu, mereka melayang tinggi di langit. Mereka yang memasuki wilayah bintang harus mempersiapkan diri. Xuan Kongzi tetap tergantung di langit. Dia melihat area di bawah dari atas. Suara rendah dan dalam bergema di seluruh kota. Swosh swosh swosh. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar, ketika banyak sosok bergegas dari segala arah. Mereka segera berhenti di langit. Melihat mereka, itu adalah orang-orang yang masuk 10 besar. Mata Xuan Kongzi dan kepala asosiasi lainnya perlahan menyapu 10 orang ini. Akhirnya, mata mereka menjadi dingin saat mereka berhenti melihat senyum dingin Mugu tua. Wajah Old Mugu berkedut di hadapan fokus dingin trio Xuan Kongzi. Namun, dia tidak terlalu takut. Dia tahu bahwa Xuan Kongzi tidak berani melakukan apapun padanya di depan umum. Trio Xuan Kongzi bertukar pandangan satu sama lain, setelah perlahan menarik pandangan mereka. Segel tangan mereka mulai berubah seperti kilat. Riak spiritual yang luas dan kuat menyebar dari tubuh mereka bertiga. Segera, semua orang melihat langit kosong tiba-tiba berfluktuasi. Setelah itu, pintu spasial berwarna perak samar muncul di depan mata semua orang. Tetua pertama akan menemani kalian semua ke wilayah bintang selama perjalanan ini. Dia juga akan menjelaskan aturannya secara mendetail. Xuan Kongzi melirik ke pintu spasial perak. Matanya tiba-tiba menjadi tajam dan tegas. Sekarang, masuk. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar, ketika sosok berjubah putih perlahan muncul di depan mata semua orang. Tatapannya menyapu kelompok Xiao Yan sebelum berhenti di Old Mugu. Setelah itu, dia dengan lemah berkata, "Aku yang dulu adalah tetua pertama menara pil, Qiu Ling. Aku akan memimpin kalian semua ke wilayah bintang kali ini. Ingat, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengikuti saya setelah masuk. Aku yang dulu punya hak, untuk mencabut hak siapapun yang tidak mengikuti aturan." Xiao Yan dan yang lainnya sedikit mengangguk saat mendengar kata-katanya. Dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa penatua pertama Qiu Ling memimpin mereka, karena kelompok Xuan Kongzi mengkhawatirkan Old Mugu. Sudut mulut Old Mugu bergerak di bawah fokus Qiu Ling. Segera, dia menarik tangannya ke bawah lengan bajunya. Ekspresinya acuh tak acuh. Sementara beberapa dari mereka berbicara, pintu spasial yang berfluktuasi telah sepenuhnya stabil. Ayo pergi. Qiu Ling bertukar pandang dengan kelompok Xuan Kongzi setelah melihat ini. Setelah itu, dia sedikit mengangguk. Qiu Ling melambaikan tangannya, dan memimpin untuk melangkah ke pintu spasial sebelum menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Banyak sosok terus menghilang ke dalam ruang yang berfluktuasi ini. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 11 orang telah menghilang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika orang terakhir memasuki pintu spasial, ketegasan di wajah Xuan Kongzi sedikit berkurang. Matanya melihat ke bawah dari atas, sebelum dia memerintahkan dengan suara yang dalam, perhatikan lebih banyak hari ini. Jangan biarkan masalah terjadi. Para ahli dari Menara Pil telah kami atur untuk berada di Holy Pil City. Mereka menunggu perintah. Jika ada perubahan tak terduga yang terjadi, mereka akan segera datang dan membantu. Tian Leizi mengangguk saat dia menjawab. Masih ada beberapa ahli yang memiliki hubungan baik dengan Menara Pil saat ini di Holy Pil City. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu mereka untuk membantu kita mengawasi. Xuan Yi dengan lembut memberitahu mereka. Xuan Kongzi hanya mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Matanya melihat ke pintu spasial besar dan mendesah. Semoga semuanya lancar. Ruang kosong tiba-tiba berfluktuasi. Segera, 10 sosok lebih perlahan muncul. Xiao Yan segera merasakan uap panas mengalir ke arahnya saat dia muncul. Pada saat yang sama, Glazed Lotus Heart Flame di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi panas pada saat ini. Situasi seperti ini menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Itu adalah situasi yang hanya terjadi ketika dia bertemu dengan api surgawi lainnya. Tempat ini memang tempat 3000 Burning Flame berada. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Matanya tiba-tiba melirik Old Mugu, hanya untuk melihat bahwa matanya juga memiliki ekspresi panas. Jelas, si Heart Flame di dalam tubuhnya juga merasakan perubahan ini. Xiao Yan dengan cepat mengalihkan pandangannya dari Old Mugu, dan mulai mengamati apa yang disebut wilayah bintang ini.
Karena dia terburu-buru dengan cemas di waktu terakhir, dia tidak punya banyak waktu untuk memperhatikan. Yang disebut wilayah bintang, adalah ruang yang telah dengan paksa robek oleh 3 kepala raksasa menara pil. Ruang semacam ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Pil Realm atau Gu Realm karena itu adalah tempat yang unik. Selain itu, wilayah bintang tampak sangat sunyi. Kabut panas samar, yang meresap di sekitar wilayah melepaskan cahaya agak lemah yang merembes ke ruang ini, menyebabkan cahaya di sini tampak sejuk tenang. Tangan Xiaoyan secara acak meraih cahaya yang lemah. Area yang bersentuhan dengan tangannya sedingin es. Matanya menyipit, ini adalah cahaya bintang. Wilayah bintang ini tidak dapat mencegah kekuatan bintang-bintang merembes melaluinya. Namun, siang hari adalah saat kekuatan bintang-bintang paling lemah. Oleh karena itu, kami hanya dapat memilih untuk masuk saat ini, tetua pertama yang disebut Qi Yuling menjelaskan dengan suara samar pada saat ini. Xiaoyan dan yang lainnya tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. The 3000 Burning Flame dikatakan sebagai api bintang-bintang. Itu lahir dari penggumpalan kekuatan bintang-bintang. Selama ada cukup bintang, ia tidak akan pernah mati. Jarang ada waktu di mana kekuatan bintang benar-benar menghilang dari dunia, karena kekuatan bintang ada bahkan pada siang hari. Namun, itu relatif lebih lemah. Ikuti aku, jangan tersesat. Wilayah bintang ini ada di dalam robekan spasial. Ada beberapa tempat di dalamnya yang terhubung dengan kehampaan. Jika Anda akhirnya menerobos masuk, Anda semua harus memahami hasilnya. Qi Yuling melambaikan tangannya. Tubuhnya bergerak, dan dia dengan cepat bergegas ke depan. Xiaoyan dan yang lainnya di belakang buru-buru mengikuti. Ukuran wilayah bintang tidak dapat dibandingkan dengan Pil Realm. Namun, itu secara relatif. Berdasarkan tebakan Xiaoyan, tempat ini kemungkinan tidak akan lebih kecil dari kota pil suci yang tak tertandingi. Mereka tidak dapat melihat tepi apapun, meskipun telah terbang selama lebih dari 10 menit. Dari sini, dimungkinkan untuk mendapatkan beberapa petunjuk tentang ukurannya. Meskipun dia masih tidak dapat melihat target mereka meskipun terbang begitu lama, kelompok Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan suhu di sekitarnya semakin hangat. Pada akhirnya, Song Qing dan yang lainnya tidak punya pilihan, selain memanggil doki mereka untuk menahan pemanggangan suhu tinggi. Suhu seperti ini tidak menyebabkan ketidaknyamanan bagi Xiaoyan. Dia memiliki perlindungan dari api surgawi. Oleh karena itu, kemampuannya untuk menahan api, jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Seluruh kelompok dengan cepat terbang melalui ruang kosong ini. Ini berlanjut selama sekitar 10 menit lagi. Setelah 10 menit kedua berlalu, semua orang yang hadir, kecuali Xiaoyan, tetua pertama, Mugu tua, dan iblis tua King Hua, harus menggunakan doki mereka yang kuat untuk melindungi tubuh mereka. Suhu tempat ini sudah cukup tinggi. Sepertinya kita akan segera tiba. Xiaoyan melirik sisanya saat dia terbang. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas dalam hatinya, saat tatapannya melesat ke kejauhan di depannya. The Glazed Lotus Heart Flame di dalam tubuhnya tiba-tiba bergejolak pada saat ini. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ini menunjukkan reaksi seperti itu. Sementara Xiaoyan merasakan sesuatu, cahaya tiba-tiba terpancar di wajah Old Mugu. Old Mugu menjilat bibirnya. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan dan keserakahan. Meskipun orang lain tidak merasakan api surgawi, mereka masih bisa merasakan peningkatan suhu di sekitarnya secara tiba-tiba. Mereka memahami di dalam hati bahwa mereka akan tiba di tempat tujuan. Sementara kehati-hatian telah meningkat di hati semua orang, cahaya yang panas dan intens tiba-tiba muncul di ruang kosong yang jauh. Intensitas cahaya tampak seperti matahari yang cerah, menyebabkan mata seseorang tanpa sadar merasakan sakit yang menusuk. Kita sudah sampai. Kalian semua harus berhati-hati. Ingat, jika ada yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai, aku yang dulu berhak membunuhnya di sini dan sekarang. Tubuh dari Qi Yuling terdepan tiba-tiba berhenti sejenak. Dia menoleh dan matanya yang tajam menyapu semua orang. Akhirnya, mereka mendarat di Old Mugu saat dia berbicara dengan dingin. Hanya setelah mengucapkan kata-kata ini, Qi Yuling melambat dan perlahan-lahan melayang ke area di depannya. Xiaoyan dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Setelah pendekatan bertahap mereka ke kelompok cahaya yang menyilaukan, makhluk di dalam cahaya itu dengan jelas muncul dalam pandangan mereka. Meneguk, ekspresi kelompok Xiaoyan menjadi tumpul, saat mereka melihat dengan jelas bagian dalam cahaya. Tenggorokan mereka bergerak, saat mereka menelan air liur dengan susah payah. Ekspresi yang benar-benar kaget memenuhi mata mereka. Ada seekor naga besar yang membentang tanpa henti di dalam cahaya. Mata naga besar itu tertutup. Tubuhnya melengkung saat tergeletak di tanah. Api hitam ungu yang aneh bertahan di sekujur tubuh besarnya.
Saat nyala api membubung, ruang di sekitarnya berubah. Naga besar itu terbaring di dalam ruang kosong yang luas ini. Api ungu kehitaman terus merembes keluar dari tubuhnya, membara tanpa lelah. Pemandangan spektakuler semacam ini, menyebabkan seseorang merasakan kejutan yang sulit disembunyikan. Meskipun Xiao Yan sudah melihatnya sekali selama tur spiritualnya saat itu, dia hanya melihat sekilas. Hanya setelah mendekat, dia dengan jelas merasakan betapa menakutkan keajaiban kuno ini. Semua orang tampak seperti semut ketika berdiri di depan naga besar ini. Perasaan menjadi kecil muncul di dalam hati mereka. Apakah ini 3000 Burning Flame? Suara seseorang bergumam pelan di tengah kesunyian. Meskipun mata naga besar itu tertutup, naga kaya itu mungkin menyebabkan kaki semua orang memiliki dorongan untuk bergetar. Ukuran seperti ini benar-benar terlalu mengejutkan. Oud Mugu juga dikejutkan oleh ukuran 3000 Burning Flame untuk sesaat. Namun, dia setidaknya adalah seorang elit Douzun dan alkemis tingkat 8. Pengalamannya luar biasa. Makanya, dia berhasil pulih dengan cepat. Keserakahan di matanya menjadi lebih padat. Setelah orang pertama membuka mulutnya untuk berbicara, yang lain berangsur-angsur pulih dari keterkejutan mereka. Mereka saling memandang dan diam-diam merasa tidak bisa berkata-kata. Benda ini sedikit terlalu menakutkan. Xiao Yan melihat naga besar di depannya ini. Telapak tangannya tiba-tiba menjadi panas. Pada saat itu, sebuah pikiran melintas di benaknya dan matanya melirik tanpa meninggalkan jejak. Dia menemukan segel naga yang ditanam Ziyan, mulai menunjukkan tanda-tanda memanas saat ini. Sepertinya apa yang dikatakan Ziyan itu benar. Segel naga juga telah ditanam di dalam tubuh api 3000 pembakaran ini, sebuah pikiran terlintas dalam hati Xiao Yan saat dia merasakan perubahan pada segel naga. Ini adalah api 3000 pembakaran. Namun, saat ini sedang disegel. Selanjutnya, Anda semua harus melangkah maju dan mencoba melihat, apakah Anda dapat menggunakan beberapa taktik lembut untuk menundukkannya. Qiu Ling berbicara dengan suara yang dalam. Ingat, gunakan taktik yang lembut. Jangan membangunkannya dari tidurnya. Mata Qiu Ling dipenuhi rasa dingin saat dia berbicara. Pandangannya terfokus pada Oud Mugu. Dari kelihatannya, dia berhati-hati dan tidak menyukai Oud Mugu. Oud Mugu hanya tersenyum dingin di depan mata Qiu Ling, tapi dia tidak mengatakan apapun untuk membantah tetua pertama. Qiu Ling perlahan menarik matanya saat dia melihat respon tidak berkomitmen Oud Mugu. Setelah itu, matanya dengan lembut beralih ke Xiao Yan saat dia berkata, Xiao Yan, kamu adalah juara dari pil gathering ini. Oleh karena itu, Anda harus menjadi yang pertama. Mata semua orang tertuju pada Xiao Yan setelah kata-kata Qiu Ling terdengar. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di hadapan tatapan ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum sedikit mengangguk. Setelah itu, dia menghirup udara yang dalam, dan perlahan berjalan menuju naga besar yang tertidur. Kekuatan naga itu semakin kuat, saat kaki Xiao Yan secara bertahap mendekati naga besar itu. Ada jejak samar-samar dari kaki Xiao Yan yang melemah, di mana sepertinya dia akan jatuh berlutut. Xiao Yan sedikit merajut alisnya saat dia merasakan perubahan ini. 3000 Burning Flame ini memang aneh. Mungkinkah itu selalu memperlakukan dirinya sendiri sebagai naga void kuno? Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan saat dia diam-diam menjadi berhati-hati. Dari tampang aura di atasnya, 3000 Burning Flame ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Valen Heart Flame. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Saat itu, akan sangat terlambat baginya untuk merasa menyesal. Xiao Yan akhirnya tiba di depan naga besar beberapa saat kemudian, saat mata panas dari semua orang melihat. Tubuhnya digantung oleh kepala naga. Melihat dari kejauhan, dia tidak signifikan jika dibandingkan dengan tubuh besar 3000 Burning Flame. Setelah bertemu dengan 3000 Burning Flame pada jarak yang begitu dekat, Xiao Yan benar-benar merasakan pencegahan yang dipancarkan oleh orang besar ini. Jika seseorang berbicara tentang ukuran, kemungkinan tinggi Xiao Yan mirip dengan panjang sisik naga di tubuhnya. Xiao Yan berdiri di depan kepala naga yang sangat besar itu. Meskipun mata 3000 Burning Flame ini tertutup rapat, hati Xiao Yan merasakan perasaan aneh. Tampaknya orang besar di depannya ini, menggunakan semacam tatapan sedingin es untuk mengamatinya. Perasaan seperti ini menyebabkan rambut Xiao Yan berdiri. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya. Xiao Yan, letakkan tangan Anda di dahi api 3000 pembakaran. Ada segel naga di sana yang ditutupi oleh api ungu kehitaman. Setelah itu, masukkan kekuatan spiritual Anda ke dalamnya. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa menaklukkannya. Suara Qiu Ling tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Yan, sementara dia diam-diam merasa terkejut di dalam hatinya.
Xiao Yan tanpa sadar tersenyum pahit saat mendengar instruksi Qiuling. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menaklukkan 3000 Burning Flame ini? Meskipun Xiao Yan memikirkan ini di dalam hatinya, Xiao Yan melangkah maju saat diberitahu. Setelah itu, dia menemukan segel naga yang sesuai dengan ukurannya. Nyala api memang membara di atasnya. Mata Xiao Yan menyapu segel naga ini. Dia tiba-tiba menemukan bahwa sisik naga ini, sepertinya ditutupi dengan banyak garis hitam seperti jaring laba-laba. Garis-garis hitam ini terjalin dan membentuk banyak simbol yang sangat misterius, yang melekat erat pada skala naga. Itu tampak seperti jaring hitam besar yang tak tertandingi yang melilit 3000 Burning Flame. Ini adalah segel. Sudut mata Xiao Yan berkedut saat melihat simbol hitam ini. Matanya dengan cepat beralih ke sisik naga lainnya, dan memang melihat beberapa sisik naga lainnya ditutupi dengan simbol semacam ini yang terbuat dari garis hitam. Segera, dia tiba-tiba mengerti di dalam hatinya. Ini seharusnya menjadi segel yang telah digandengkan oleh trio Xuan Kongzi. Sungguh kekuatan penyegelan yang kuat. Ini berkali-kali lebih kuat dari segel Valen Heart Flame di Inner Academy saat itu. Xiao Yan tanpa sadar merasa tidak bisa berkata-kata, ketika dia merasakan kekuatan besar dari segel. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan tangannya dengan lembut menyentuh segel naga di mana nyala api itu bertahan. Secara mengejutkan tidak ada sedikit pun kehangatan di tangannya saat bersentuhan. Sebaliknya, ada hawa dingin yang samar. Namun, Xiao Yan tidak punya waktu untuk merasa ragu saat ini. Matanya tertutup dan kekuatan spiritual dari antara alisnya, dengan hati-hati mengikuti lengannya dan menembus segel naga. Kekuatan spiritual baru saja memasuki segel naga ketika Qiuling, Zhao Ying, Oud Mugu, dan yang lainnya di kejauhan melemparkan pandangan mereka. Bang! Sebuah suara kecil tiba-tiba keluar, saat Xiao Yan memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam skala naga. Segera, jiwa Xiao Yan sepertinya bisa menembus lapisan, saat dia muncul di tempat yang aneh dan kosong. Api berwarna hitam menembus ruang kosong ini. Ada miniatur naga di tengah api. Namun, pada saat ini, naga api kecil ini sedang meringkuk dengan mata tertutup, tampak seperti sedang tertidur. Ketika dia melihat naga api kecil ini dengan mata tertutup, Xiao Yan sadar bahwa benda ini adalah inti api dari api 3000 pembakaran. Meskipun Xiao Yan jelas mengerti bahwa itu sangat sulit didapat, ini tidak menghalangi ekspresi panas yang muncul di mata Xiao Yan. Hal yang dia impikan akhirnya muncul di depannya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Jejak kekuatan spiritual milik Xiao Yan perlahan-lahan tersebar. Setelah itu, dia terbang menuju naga api kecil, sebelum berlama-lama di atas tubuhnya dengan cara yang lembut. Kekuatan spiritual terus-menerus memancarkan pesan yang hangat dan bersahabat. Meskipun metode semacam ini tampak sangat kekanak-kanakan dari sudut pandang Xiao Yan, dia benar-benar tidak memiliki solusi lain saat ini. Setelah pesan ramah ini dipancarkan sejenak, Xiao Yan tidak bisa berkata-kata untuk mengetahui bahwa bahkan tidak ada tanggapan. Metode semacam ini benar-benar tidak berhasil. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia baru saja akan menarik kekuatan spiritualnya, ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa naga api kecil, yang telah menutup matanya, tiba-tiba membukanya pada saat ini. Matanya, yang dipenuhi dengan api ungu hitam, mengandung hawa dingin yang dingin saat menatap jiwa Xiao Yan. Semua pori-pori di tubuh Xiao Yan terbuka saat ini. Kulit di kepalanya terasa sedikit mati rasa. Api esensi 3000 Burning Flame ini benar-benar tidak tidur. Manusia yang bodoh. Naga api itu tiba-tiba mengeluarkan kata-kata manusia yang sedingin es, sementara rambut Xiao Yan berdiri tegak. Suara itu dipenuhi dengan ejekan. 3000 Burning Flame ini mampu berbicara dalam bahasa manusia. Sudut mulut Xiao Yan segera bergerak-gerak saat mendengar kata-katanya. The Valen Heart Flame dari saat itu tampak sangat luar biasa baginya. Tak disangka 3000 Burning Flame ini bahkan lebih besar. Itu telah menggunakan bahasa manusia, dan bahkan tahu bagaimana mengejek orang lain. Iblis ini akan benar-benar terbentuk dalam segala hal yang hidup cukup lama. Itu, aku datang ke sini dengan niat untuk menyelamatkanmu, dan memungkinkanmu memperoleh kebebasan. Xiao Yan merasa bahwa dia sangat munafik ketika mengucapkan kata-kata ini. Dia sangat munafik sehingga bahkan rambutnya tampak lebih berdiri. Ekspresi mengejek di mata 3000 Burning Flame menjadi lebih padat di hadapan kata-kata menyentuh Xiao Yan. Pada saat ini, itu tidak mengucapkan omong kosong lainnya. Dua kata sedingin es dikeluarkan. Sebelum Xiao Yan bisa mengatakan apapun setelah kata-kata itu terdengar, nyala api ungu hitam tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh naga api. Setelah itu,
Ia menyapu Xiao Yan ke segala arah. Ekspresi Xiao Yan berubah ketika dia melihat orang besar ini menyerang sesuka hati. Dia tahu bahwa dia pasti bukan tandingan api 3000 pembakaran. Segera, gumpalan kekuatan spiritualnya mulai buru-buru menghindar dan mundur. Xiao Yan mundur dengan sangat cepat, tetapi nyala api ungu hitam bahkan lebih cepat. Setelah sekejap, itu sudah menyusul Xiao Yan. Dengan sapuan, itu menelan jiwa Xiao Yan ke dalam nyala api. Setelah itu menguap menjadi ketiadaan. Xiao Yan, yang menyentuh segel naga itu dengan tangannya di wilayah bintang, tiba-tiba membuka matanya. Dia menarik tangannya seolah-olah dia telah disetrum. Hatinya merasakan ketakutan yang berlarut-larut saat dia dengan cepat menarik diri. 3000 Burning Flame ini, sedikit terlalu kuat secara tidak normal. Itu telah menguapkan gumpalan jiwanya. Xiao Yan dengan kejam mengutuk dalam hatinya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya, sebelum mengalihkan pandangannya ke Qiu Ling dan yang lainnya. Dia merentangkan tangannya dan berkata, saya telah gagal. Orang itu terlalu galak. Kekecewaan melintas di mata Qiu Ling saat dia mendengar ini. Dia mengangguk dan menghela nafas. Kalau begitu, orang berikutnya harus melangkah maju. Oud Mugu dengan cepat melangkah maju setelah Qiu Ling berbicara. Rasa dingin melintas di mata Qiu Ling saat dia melihat siapa yang bergerak. Dia melangkah maju dan memblokirnya. Hehe, kenapa? Apakah penatua pertama Qiu Ling tidak bermaksud mengizinkan saya untuk mencobanya? Sepertinya yang disebut kualifikasi dari Pil Gathering ini sepenuhnya bergantung pada keinginan Pil Tower. Oud Mugu menyipitkan matanya dan tertawa terbahak-bahak saat melihat Qiu Ling bergerak. Mugu, saya menyarankan Anda untuk tidak memainkan trik apapun. Kalau tidak, nada suara Qiu Ling dingin saat dia berbicara. Jika saya bisa menundukkan 3000 api yang membakar, itu juga akan membantu menara pil Anda menyingkirkan bencana besar, bukan? Oud Mugu tersenyum. Setelah itu, dia melangkah ke samping Qiu Ling dan perlahan berjalan ke 3000 Burning Flame. Tangan Qiu Ling sedikit mengepal. Segera, matanya beralih ke Xiao Yan, dan dia menatap kelompok Xiao Ying, memaksa mereka untuk lebih memperhatikan. Setelah itu, dia berbalik dan mengikuti di samping Oud Mugu seperti bayangan. Doki yang agung bertahan di sekitarnya tanpa ada tanda-tanda disembunyikan. Dari kelihatannya, Qiu Ling akan segera bertindak jika Mugu tua melakukan gerakan yang tidak biasa. Sudut mulut Oud Mugu berisi senyuman dingin saat diawasi oleh Qiu Ling. Tangannya menyentuh skala naga sebelum dia menutup matanya. Saat Oud Mugu menutup matanya, Xiao Yan, Cao Ying, dan yang lainnya juga mengumpulkan doki mereka. Jika yang pertama melakukan trik apapun, kemungkinan itu akan melibatkan mereka. Aktivitas tidak biasa yang diharapkan tidak muncul di depan mata hati-hati semua orang. Oud Mugu tiba-tiba membuka matanya setelah menutupnya selama sekitar 10 menit. Dia segera mundur 2 langkah. Dia sedikit mengerutkan kening saat dia mengutuk. Qiu Ling akhirnya menghela nafas lega, setelah melihat Oud Mugu juga mundur dalam kegagalan dan bahwa 3000 Burning Flame, yang tertidur, tidak menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Setelah itu dia berbicara dengan suara yang dalam, selanjutnya. Selama periode waktu berikutnya, semua orang yang tersisa melangkah maju satu demi satu. Namun, semua orang akhirnya kembali setelah mengalami kegagalan yang menyedihkan. Beberapa yang lebih lemah di antara mereka, bahkan diguncang sampai menyemburkan darah segar ke kepala naga itu. Qiu Ling di sampingnya dengan tenang menghela nafas, ketika orang terakhir kembali dengan tangan kosong. Matanya menunjukkan kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan. Karena tidak ada yang bisa menundukkannya, ayo kembali. Qiu Ling melambaikan tangannya dan berbicara tanpa daya. Sementara Qiu Ling melambaikan tangannya, Xiao Yan tiba-tiba melihat sudut mulut Oud Mugu perlahan terangkat menjadi senyuman aneh. Hatinya langsung tegang. Hehe, Qiu Ling, kau tidak akan pernah bisa menaklukkan api pembakaran 3000 seperti ini. Izinkan saya yang lama memberikan penampilan yang bagus. Tawa yang tidak biasa ini menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Ekspresi Qiu Ling menjadi suram, saat tawa aneh bergema di seluruh wilayah. Dia bahkan tidak berhenti sejenak saat melambaikan lengan bajunya. Pilar doki yang besar dan kuat mengeluarkan suara, "Ci," saat itu merobek ruang dan bergegas menuju tempat di mana Oud Mugu berada. Hehe, pilar doki yang besar dan kuat tidak menyerang Mugu tua. Dia berkedip dan mundur dengan cara yang sangat gesit. Setelah itu, tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan saat dia mundur. Setelah pembentukan segel tangan ini, kelompok Xiao Yan tiba-tiba menemukan segel naga di dahi 3000 Burning Flame, tiba-tiba bergema dan memancarkan sedikit fluktuasi energi. Ini buruk. Hati kelompok Xiao Yan merasa kaget saat merasakan situasi ini. Oud Mugu,
Beraninya kamu. Ekspresi Qiu Ling juga berubah saat ini saat dia berteriak dengan marah. Hihi, tidak ada di dunia ini yang tidak berani dilakukan oleh diriku yang dulu. Oud Mugu tertawa dingin di hadapan tangisan Qiu Ling. Segel tangannya yang berubah dengan cepat tiba-tiba menegang, sementara senyum aneh di wajahnya menyebar. Tenang, aku yang dulu hanya mencoba membantu menara pilmu menyelesaikan masalah ini. Meledak, teriakan dingin tiba-tiba keluar dari mulut Oud Mugu setelah dia berteriak. Bang! Suara ledakan yang jelas, tiba-tiba muncul tanpa peringatan terlebih dahulu setelah teriakan Oud Mugu terdengar. Mata kelompok Xiao Yan segera beralih ke 3000 Burning Flame saat ledakan ini terdengar. Setelah itu, mereka melihat segel naga di dahi 3000 api yang membakar, tidak dilindungi oleh api, meledak saat ini. Dengan segel naga yang pecah, kelompok Xiao Yan terkejut menemukan bahwa naga berukuran besar itu perlahan membuka mata naga besar yang tertutup rapat. Jelas, beberapa celah telah muncul dalam segel yang sempurna pada saat ini. 3000 Burning Flame telah terbangun. Seruan terdengar ketika semua orang melihat naga besar itu secara bertahap membuka mata naganya. Segera, itu menimbulkan keributan. Naga besar itu perlahan membuka matanya. Sesaat kemudian, udara sedingin es melonjak. Mata 3000 Burning Flame ini menyapu kelompok Xiao Yan, sebelum tiba-tiba mengeluarkan seekor naga yang mengguncang bumi mengaum ke langit. Bang! Saat raungan naga itu terdengar, nyala api ungu hitam di tubuh api 3000 api tiba-tiba melonjak. Itu tampak seperti nyala api langit yang menutupi ruang kosong ini. Api ungu hitam melonjak, dan kilau yang tidak biasa meletus dari simbol hitam padat di tubuh api 3000 pembakaran. Mereka tampak seperti jaring yang terjalin erat di sekitar api 3000 pembakaran. Mengaum. The 3000 Burning Flame berjuang dengan sekuat tenaga. Raungannya bergema di seluruh wilayah bintang. Api ungu kehitaman membakar simbol yang terbuat dari garis hitam. Selain itu, ada kekuatan bintang dingin yang terus-menerus merembes ke ruang kosong ini, sebelum mengalir ke tubuh besar api 3000 pembakaran tanpa akhir. Dihadapkan dengan pembalasan habis-habisan dari 3000 Burning Flame ini, setelah terdiam untuk waktu yang lama, bahkan simbol hitam tampak direndahkan pada saat ini. Beberapa simbol telah menjadi jauh lebih redup saat api ungu hitam menyala dengan liar. Mugu, kamu mencari kematian. Kebangkitan mendadak dari 3000 api yang terbakar juga telah melebihi harapan Qiu Ling. Pada saat dia pulih, wajahnya sudah ditutupi oleh ekspresi hijau yang marah. Raungan marah membawa amarah, dan niat membunuh yang tak ada habisnya saat bergegas menuju Oud Mugu. Hehe, karena menara pil Anda tidak dapat menangani api surgawi ini, apa gunanya menyimpannya? Mengapa Anda tidak mengizinkan Hall of Souls saya membantu Anda menikmatinya? Bukankah itu lebih baik? Ekspresi Oud Mugu sedikit berubah, saat Qiu Ling bergegas dengan niat membunuh yang menutupi seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, Oud Mugu mulai tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan, kalian semua harus memecahkan manik-manik giok, dan memberitahu kepala asosiasi. Namun, Qiu Ling masih mempertahankan beberapa alasan meskipun dia sedang marah. Dia tidak lupa untuk berteriak keras saat dia menyerang Mugu tua. Xiao Yan, Cao Ying, dan yang lainnya segera mengangguk, setelah mendengar teriakan Qiu Ling. Mereka mengeluarkan manik-manik giok yang mengirimkan informasi dari cincin penyimpanan mereka. Mereka baru saja akan menghancurkannya ketika angin kencang tiba-tiba muncul. Setelah itu, angin berubah menjadi jarum halus yang dengan licik menghantam manik-manik giok. Karena serangan ini terlalu mendadak, manik-manik giok di tangan Cao Ying dan yang lainnya, terlepas dari tangan mereka dan terbang ke kejauhan. Huff! Xiao Yan mendengus dingin. Dua jarinya menjepit dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, mereka terus menerima jarum-jarum yang bagus itu. Tangan lainnya menghancurkan manik giok. Setelah itu, dia berbalik ke arah datangnya angin. Orang-orang yang menyerang, adalah dua pesaing yang masuk ke 10 tempat teratas. Tidak disangka bahwa masih ada anggota Hall of Souls. Xiao Yan tanpa sadar tertawa dingin saat melihat kedua orang ini. Dia telah meremehkan kekuatan Hall of Souls. Ada orang lain yang telah masuk 10 besar selain Oud Mugu. Jumlah orang yang memenuhi syarat sebanding dengan menara pil. Hihi, jadi bagaimana jika kamu sudah mengirim pesan? The 3000 Burning Flame sedang berjuang dengan sekuat tenaga. 3 kepala besar, pasti tidak akan bisa memecah perhatian mereka untuk menjaga segel wilayah bintang. Selain itu, Holy Pill City sangat kacau. Para ahli dari menara pil tidak akan bisa membebaskan diri mereka sendiri. Seorang pria paruh baya dengan wajah teduh tertawa. Sepertinya Hall of Souls telah dengan cermat merencanakan tindakannya hari ini. Xiao Yan menyipitkan matanya. Setelah mendengar kata-kata ini,
tampaknya beberapa ahli dari Hall of Souls telah menimbulkan beberapa masalah di dalam Holy Pill City. Ini akan menunda cukup banyak ahli dari Menara Pil. The 3000 Burning Flame adalah hal terbaik untuk menahan 3 kepala besar. Untuk mempertahankan penjara wilayah bintang ini, mereka pasti tidak akan bisa bertindak sesuka hati. Jika tidak, jika wilayah bintang dihancurkan dan api pembakaran 3000 ini dibebaskan, kota pil suci akan dihancurkan olehnya. Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan? Cao Ying dan Dan Chen dengan lembut bertanya sambil berdiri di belakang Xiaoyan. Pada saat ini, Qi Yuling dan Oud Mugu terlibat dalam pertempuran sengit. Pilar utama dukungan mereka tampaknya menjadi Xiaoyan. Ekspresi Song Qing menjadi sedikit hijau ketika dia melihat ini. Namun, setelah ragu-ragu, dia hanya bisa dengan enggan berdiri di belakang Xiaoyan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kami tidak dapat campur tangan di dua tempat itu. Saat ini kami hanya bisa menonton dan menunggu bala bantuan dari Menara Pil. Ekspresi Xiaoyan sedikit serius saat dia menjawab. Cao Ying dan Dan Chen melebarkan mulut mereka saat mendengar ini. Mereka saling memandang dan hanya bisa mengangguk. Kedua medan pertempuran di wilayah ini benar-benar tidak memiliki ruang untuk mereka campur tangan. Saat Xiaoyan berbicara, ruang itu sendiri tiba-tiba beriak. Gelombang demi gelombang kekuatan yang sangat besar melonjak keluar. Setelah itu berkumpul di 3000 Burning Flame. Mengikuti aliran dari kekuatan yang luas dan kuat ini, simbol garis hitam mulai memancarkan cahaya lagi. Jelas, 3 kepala besar telah campur tangan. Mengaum. Dihadapkan dengan peningkatan kekuatan segel, mata naga api 3000 Burning Flame mengungkapkan warna merah tua. Hari ini adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri dari penangkaran. Meskipun tidak dapat melakukan apapun terhadap 3 kepala besar Menara Pil, mereka juga tidak dapat membunuhnya. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri hari ini, dia tidak tahu kapan dia harus menunggu kesempatan berikutnya untuk muncul. Segel 3 kepala besar selama tahun-tahun ini telah menyebabkannya menderita. Aura destruktif tiba-tiba menyebar dari tubuhnya, sementara kemerahan cerah muncul di dalam mata naga dari api 3000 pembakaran. Sudut mata Xiaoyan tanpa sadar bergerak-gerak saat dia merasakan aura destruktif ini. Pemusnahan Lotus Flame juga memiliki perasaan seperti ini. Tampaknya 3000 Burning Flame ini sedang bermain-main dengan hidupnya. Mengaum. Raungan rendah dan geram terus bergema di atas ruang kosong ini. Api ungu hitam di tubuh 3000 Burning Flame tiba-tiba bergoyang. Setelah itu, dengan cepat diaglomerasi di depan tatapan tertegun semua orang. Dalam sekejap mata, nyala api hitam yang aneh, yang menyebabkan hati seseorang bergetar, tiba-tiba muncul. Akhirnya, api membelah, berubah menjadi api hitam kecil yang mendarat di tubuh besar api 3000 api dari segala arah. Cici. Api hitam pekat menetes ke tubuh 3000 Burning Flame. Segel hitam mulai runtuh dengan cepat. Namun, taktik ini tampaknya menghabiskan sejumlah besar energi, karena kilatan di mata naga api 3000 api yang membara tampaknya telah menjadi lebih redup. Anda masih hanya memiliki metode ini setelah bertahun-tahun. Apakah Anda pikir Anda dapat menyegel saya untuk selamanya dengan mereka? Meskipun itu sangat menghabiskan kekuatan 3000 Burning Flame, ada kegembiraan terbentuk di matanya. Ia telah memikirkan segala macam cara untuk membuka segel yang telah mengganggu itu selama bertahun-tahun. Tubuh 3000 Burning Flame terus berjuang. Simbol hitam dengan cepat tersebar. Meskipun energi agung yang tersebar terus diisi ulang, sepertinya masih jauh dari bisa mengejar laju kerusakan. Ini buruk. The 3000 Burning Flame akan segera membuka segelnya. Melihat garis hitam menipis dari segel di 3000 api yang membara, ekspresi Cao Ying, Dan Chen, dan Song Qing menjadi sedikit pucat. Menjadi anggota Menara Pil, mereka jelas menyadari jenis kerusakan apa yang akan dibuat setelah 3000 Burning Flame lolos. Dibandingkan dengan ekspresi pucat dari ketiganya, Xiaoyan tidak mengungkapkan sedikit pun kecemasan di wajahnya. Jika 3000 Burning Flame benar-benar melarikan diri dari segelnya, kemungkinan dia menundukkannya akan meningkat. Melakukan hal ini mungkin menimbulkan risiko, tetapi seperti kata pepatah, seseorang bisa mencari keberuntungan dari bahaya. Saat ini, dia tidak bisa diganggu. Haha, Xuan Kongzi, kali ini, giliran Anda untuk gagal. 3000 Burning Flame itu tiba-tiba mengangkat kepala naganya yang sangat besar tepat saat mata Xiaoyan berkedip-kedip. Tawa seperti guntur bergema di atas ruang kosong ini. Retak. Tawa baru saja terdengar, ketika tubuh besar dari 3000 api yang membara berputar dengan keras di ruang kosong. Segera, suara pecah tiba-tiba muncul. Kelompok Cao Ying gemetar saat mendengar suara pecah ini. Segel, gagal.